Halo, sahabat Profit Cutar dimanapun kalian berada, lagi bersama saya. Di sini, Imadi Dupianika SSC MM dalam channel kesayangan kita semua, Profit Cutar. Ya, jadi dalam channel saya kali ini, ya, di video saya akan membahas sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang industri kertas. Nah, jadi perusahaan ini adalah perusahaan miliknya grup Sinarmas, ya, Sinarmas Group. Nah, jadi masih ya. Jadi segmen ini masih membahas tentang seputar perusahaan, ya, prospek perusahaan, dan ada cerita apa sih yang menarik di balik sebuah perusahaan ini. Tentunya cerita yang terjadi ini merupakan eh, rangkuman dari adanya berita. Nah, jadi dalam berita saya akan merangkum sebuah cerita. Nah, tadi saya sudah bahas ini adalah perusahaan milik grup Sinarmas. Jadi nama perusahaan ini adalah Indah Kiat Pulp and Paper, ya, atau singkatannya IKPP, tapi dengan kode emiten di bursa adalah INKP. Nah, jadi INKP ini kan sudah merilis ya laporan keuangan untuk kuartal pertama ya tahun 2022. Nah, hasilnya adalah bagus ya karena laba bersihnya itu meningkat ya sebesar 25% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Nah, jadi meningkat itu dari 2021 kuartal pertama adalah sebesar 2 triliun ya. Nah, di kuartal pertama tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 2,5 triliun ya, hampir 2,5 triliun. Nah, kenapa di sini yang saya lihat itu laba bersihnya ya. Jadi memang kalau kita melihat prospek sebuah bisnis ya, jadi sebelum kita menilai perusahaan ini bagus apa tidak ya, sebelum kita menginvestasikan uang kita di sebuah bisnis atau perusahaan, memang yang paling dasar yang kita lihat adalah labanya. Apakah perusahaan ini mencetak laba ya, dan juga kemudian bagaimana dividennya, apakah rutin menebar dividen atau tidak. Ya, misalkan contoh nih, ya, teman-teman ditawarin sebuah bisnis bengkel. Nah, kemudian kan teman-teman pasti tanya, wih, labanya berapa nih? Wah, tenang bos, labanya ini 500.000 cetak untung setiap hari. Wah, menarik dong. Nah, kemudian berapa persentase bagi hasilnya? Nah, pasti seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman itu ditawarin bisnis, terus teman-teman bisnisnya rugi, kemudian teman-teman invest. Karena mungkin. Atau misalkan, oh, teman bos ini ada bisnis ya bagi hasilnya 60-40 ya untuk bos 60% deh terus saya 40%. Wih, menarik ya. Nah, karena tidak seperti itu ternyata labanya hanya 1.000 per hari. Nah, misalkan seperti itu atau 1.000 per tahun, 1.000 rupiah per tahun, ya kan jadi nggak menarik. Nah, makanya laba bersih dan juga sebenarnya dividen ini atau bagi hasil ini sangat mempengaruhi prospek kita atau mempengaruhi penilaian kita terhadap sebuah bisnis apakah layak diinvestasikan atau tidak. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah, dari Indah Kiat Pool and Paper ini atau INKP ini juga dia akan menebar dividen sebesar 50 rupiah ya di tahun ini. Nah, ini memang kalau kita lihat dari laba bersih itu meningkat 20%, 25%-an ya di, kuartal on kuartal. Kemudian juga dia menebar dividen. Ini seperti bisnis bengkel tadi kan itu memang berprospek kan. Nah, hanya saja sekarang kita masuk nih. Tadi berita sudah ada. Ceritanya, ya, kita akan masuk sekarang ke ceritanya. Ada cerita apa sih di baliknya? Nah, kalau misalkan kita lihat chartnya ya, kita lihat pergerakan harga sahamnya, itu year to date-nya ya. Year to date artinya dari bulan Januari sampai hari ini. Nah, itu per tanggal 30 ya, 30 Juli 2022 itu harga pergerakan sahamnya bisa kita katakan sideways ya teman-teman ya.
itu dari rentang harga 8.500 ke 7.000. Jadi harganya tidak pernah naik turun. Dan bahkan untuk kuartal pertama, laporan kuartal pertama yang telah dirilis, itu harganya, ya kalau kita lihat kuartal pertama itu kan kinerja dari bulan Januari, Februari, Maret. Dan ternyata di bulan Februari, harga saham INKP bahkan turun ke 7.300-an. Ya, ke 7.000-an lah, tapi tidak tembus di bawah 7.000. Nah, ini artinya, ya, ada cerita apa nih di baliknya? Karena memang kalau kita bisa simpulkan ya, kalau kita bisa lihat amati sebenarnya biasanya ya, kan harga itu bereaksi duluan ketimbang laporan yang keluar. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kita bisa lihat dari bulan Januari itu kita potong dulu ya, kita bagi tiga. Misalkan di bulan Februari dia malah turun, tapi kemudian naik lagi di bulan April ya, atau maaf di bulan Maret dia sudah mulai merangkak naik lagi. Jadi tidak bisa nembus, tidak bisa melewati 8.500. Nah, bahkan sampai di bulan Juli ya, itu harganya hanya berkisar di antara 7.000 dan juga di 7.300, maaf, sampai 8.500. Tidak bisa melewati 8.500, tidak bisa tembus di bawah 7.300. Nah, ini bulan Januari sampai Juli. Ya berarti teman-teman ya, laporan keuangan kuartal kedua kan belum keluar. Ya, kuartal ketiga juga belum keluar. Nah, kalau kuartal kedua itu kan berarti kinerja perusahaan perseroan dari bulan April, Mei, dan Juni kan, tutup bukunya kan Juni. Kemudian kuartal ketiga itu Juli, Agustus, September. Ya, September itu bukunya kan, dan kita akan terima di awal bulan Oktober ya, atau mungkin November, bulan Maret. Itu pun juga di kuartal keempat. Nah, dengan ada pergerakan saham dari angka 7.500-an, tidak tembus di atas 8.500-an, sideways, sampai di akhir Juli 2022. Nah, ini bisa saya prediksikan ya, teman-teman. Ini sekali lagi merupakan prediksi saya ya, analisa saya. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Nah, jadi prediksi saya nanti di kuartal kedua, ya, laporan kuartal kedua, kuartal ketiga, dan bahkan kuartal keempat itu mirip dengan kuartal pertama. Ya, kemungkinan besar masih akan meningkat 20%-an atau sampai 30%-an secara kuartal on kuartal, dan juga secara year on year nanti 2021 ke 2022 yang akan ditunjukkan di laporan kuartal keempat 2022 ini mirip ya, kemungkinan besar juga masih meningkat secara kuartal on kuartal sebanyak 20-30%-an ya, karena memang harganya masih bergerak di rentang harga 7.500 sampai 8.500-an. Nah, ini sudah menyentuh 3 kali loh ya, menyentuh harga 7.500-annya itu di bulan Februari pertama, kemudian di bulan Maret ya, Maret sampai April itu akhirnya mulai berangkat naik lagi, dan kemudian di bulan Juni sudah tentu 3 kali dan juga tidak bisa tembus 8.500-an, masih bergerak di rentang harga itu. Nah, berarti bisa diprediksikan nanti bulan laporan keuangan kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat itu mirip-mirip. Nah, artinya ya, dengan prediksi saya tadi ya, misalkan ini nanti rilis laporan keuangan itu memang benar, ya berarti valuasi dari perusahaan INKP ini ya selama tahun 2022 ya berkisar di harga di rentang 7.000 sampai 8.000. Artinya bisa kita hitung valuasinya ya secara logika sederhana aja, berarti di harga kurang lebih di 7.750-an ya, atau 8.000 ya, 8.000 rupiah. Nah, artinya kalau perusahaan ya dengan tipe pergerakan harganya itu sideways, atau misalkan dia trennya naik ya, kalau tren naik kan artinya dia anti gravitasi perusahaan ini kan, atau chartnya kan anti gravitasi. Kalau dia sideways berarti dia gravitasi tetap. Nah, artinya INKP ini sangat cocok untuk kita trading ya teman-teman, sangat aman ya dengan tipe chart yang tadi itu anti gravitasi dan juga gravitasi tetap. Nah, beda halnya dengan perusahaan atau chartnya misalkan lagi tren turun, ya itu kan artinya lagi sedang gravitasi tinggi. Ya tidak mungkin kan teman-teman trading itu di perusahaan yang istilahnya kita
nangkap atau kita nangkap pisau jatuh. Nah, ini kan pasti terluka. Nah, makanya dengan tipe perusahaan yang chartnya saat ini itu sideways, artinya dia gravitasi tetap atau dia tren naik ya. Tapi kan kita bahasnya INKP, berarti kan dia lagi sideways. Trennya lagi sideways dan ini memang aman untuk kita trading. Kenapa bisa saya bilang ini sideways sampai akhir tahun? Ya karena tadi dengan pergerakan harganya ya, yang dimana biasanya itu kan harga itu bergerak duluan ketimbang rilis laporan keuangannya, tapi ini laporan keuangan belum rilis dan harga year to date-nya sampai bulan Juli itu masih di rentang harga 7.500 sampai 8.000. Nah, padahal kuartal ketiga aja sudah mau tutup buku kan nanti di bulan September. Nah, berarti kemungkinan ya kalau misalkan kuartal keempat di akhir tahun, nah itu kemungkinan juga mungkin naiknya ya 20-30%. Nggak mungkin lebih daripada itu, nggak mungkin melesat. Ya, sangat kecil kemungkinannya laba bersihnya meningkat. Ya, karena eh, apa sih yang menyebabkan dia meningkat ya di akhir tahun? Apakah mungkin nanti dia kalau misalkan jual aset ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau secara laba usaha atau laba operasional, ya laba bersihnya itu kemungkinan akan mirip-mirip. Makanya nanti kita bisa lihat ya, mungkin setelah bulan September seandainya ini harga ternyata tembus di bawah 7.000. Nah, berarti kan ada apa nih? Ya, berarti kan ada nanti pasti akan ada rilis lagi beritanya setelah ini. Ya, pasti ada beritanya rilis lagi dan akan merubah alur ceritanya tadi saya bilang ya. Alur cerita ya pasti akan berubah. Tapi nanti ya, ini mungkin sebelum rilis laporan keuangan apabila ditembus di bawah 7.000 dan juga kalau misalkan dia melewati 8.500. Nah, ini nanti pasti akan rilis berita baru lagi. Ya, setelah itu pasti akan rilis berita baru lagi. Apa nih? Berita apa lagi yang menyebabkan alur ceritanya jadi berubah? Nah, itu kan nanti itu. Tapi yang saat ini yang bisa kita prediksikan bahwa kuartal ketiga minimal, ya, yang dimana nanti untuk bukunya bulan September itu pasti mirip-mirip seperti kuartal kedua dan kuartal pertama. Ya, bahkan kuartal kedua aja belum keluar laporan keuangannya. Nah, nah di sini ya teman-teman, kalau saya misalkan bisa analogikan ya, kita bandingkan dengan misalkan teman-teman jualan di dunia nyata aja deh. Misalkan teman-teman jualan mobil ya, mobil. Nah, teman-teman udah tahu nih harga pasarannya mobil ini misalkan di 150 juta. Nah, berarti teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman dapat harga di harga mungkin 148, ada yang nawarin ya, tolong udah bantuin jualin, ini tak kasih harga 148 atau 147 juta. Nah, teman-teman kan, berarti teman-teman karena tahu harga pasarannya, teman-teman langsung ambil kan, karena bisa langsung dijual di harga 150 juta. Untuk 3 juta itu udah pasti, kan seperti itu. Nah, seandainya ada yang nawarin di harga misalkan 120 juta atau 130 juta, sementara harga pasaran saat ini 150 juta. Nah, ini kan pasti akan teman-teman bertanya-tanya, wah, ada apa nih mobilnya? Kok dijual murah sekali? Ya, jangan-jangan remnya blong kah? AC-nya mati kah? Atau mungkin bodong kah? Kan seperti itu kan. Ada cerita yang merusak, ada berita yang merusak alur ceritanya. Dan mungkin kalau misalkan dijual di harga, aku punya nih, ya tapi di harga 165 juta. Harga pasaran 150 juta loh, misalkan kita bilang seperti itu. Oh, nggak bisa, ini aku sudah modif nih, ya velgnya aku ganti, kemudian AC-nya mungkin di dalam dan di luar, ya misalkan seperti itu. Atau mungkin sudah dicat, ya catnya langka, ya atau mungkin ada kita ganti kaca anti peluru misalkan. Nah, kan bisa aja, kan ada berita yang akan mempengaruhi cerita. Nah, sama seperti di INKP, setidaknya sampai di bulan Juli ya dari awal tahun itu kan masih ya valuasinya di rentang harga 7.500 sampai 8.500 dan di mana kita bisa simpulkan secara logika aja. Itu berarti di harga 8 ribuan. Nah, ini sangat teman-teman apa namanya eh, sangat cocok untuk kita lakukan trading. Nah, selain itu juga ya, ini saya akan sampaikan poin penting juga ya. Kalau kita misalkan membeli perusahaan ya, untuk baik itu trading kah atau investasi kah. Nah, kalau kita melihat atau kita membeli di bulan seperti ini ya, yang cenderung mendekati akhir tahun, di bulan Agustus sampai
ya September lah, Agustus sampai eh, November lah atau Desember, itu biasanya akan sangat terpengaruh dari bagaimana cerita yang terbentuk dari awal tahun. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Nah, seandainya nih dari awal tahun itu ada berita-berita yang akan dirangkum sebagai sebuah cerita dan akhirnya membentuk tren harga penurunan. Nah, ini kan sangat mempengaruhi keputusan kita untuk membeli. Apakah kita cocok investasi sekarang atau kita cocok trading sekarang di perusahaan yang tadi apabila dari berita yang keluar dirangkum ceritanya itu negatif, labanya turun misalkan sehingga tren harganya menjadi turun. Nah, ini kan seperti kita menempatkan tangan kita di sebuah pisau yang sedang jatuh. Nah, ini nggak cocok. Nah, ini biasanya tercermin apabila kita beli perusahaan ini di akhir tahun. Ya, ini kita bisa lihat alur ceritanya. Mudah-mudahan akan membuat keputusan kita, artinya akan membuat kita memutuskan membeli atau tidak. Nah, begitu pula sebaliknya apabila dia tren sideways dan juga tren tetap, trennya naik. Nah, ini ada cerita yang bisa kita tarik. Nah, inilah pentingnya bahwa apabila kita membeli perusahaan mendekati akhir tahun, kita sebaiknya lihat, kita tarik ya point of view kita menjadi lebih besar. Itu menjadi minimal ya, minimal itu year to date-nya kita udah tahu bagaimana bentuk dari chartnya ini, sehingga kita bisa menggali ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau gali beritanya itu teman-teman pasti akan dapat alur ceritanya bagaimana bisa terbentuk pergerakan harga dari bulan Januari ke bulan akhir tahun ini ya, mendekati akhir tahun ini. Oke, sekarang tadi saya sudah bahas ya banyak lebar tentang INKP ini ya, dan juga cerita-ceritanya, cerita menariknya. Nah, kemudian yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah bagaimana strategi tradingnya, kan seperti itu. Ya, saya tidak akan merekomendasikan dengan misalkan tarik garis sana sini, gunakan indikator sana sini, enggak. Ya, jadi teman-teman, apabila teman-teman saat ini memiliki dana, ya dana lebih ya, saya bilang dana lebih, karena di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan perbedaan dana atau uang dingin dan juga uang lebih. Uang lebih ini ya saya menggunakan untuk trading dan juga investasi. Nah, apabila teman-teman memiliki dana lebih, teman-teman tinggal bagi aja ya, jangan menggunakan uangnya sekalian untuk trading. Ya, teman-teman pecah. Tadi misalkan dia sudah, saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa harganya menyentuh 7.500 sebanyak 3 kali. Ya, bulan Februari, kemudian bulan Maret dan juga bulan Juni. Teman-teman, kalau mau hitung secara logika sederhana aja, secara kasar aja, bagi aja 3. Ya, dana lebih teman-teman saat ini, bagi 3, beli, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Nah, apabila naik, teman-teman jual. Nah, karena kita trading ya, jadi kita itu kan posisikan diri kita sebagai penjual ya, posisi sebagai penjual. Fokusnya yang membeli. Tapi dengan logika sederhana, teman-teman bisa aja beli sebanyak 3 kali. Ya, beli turun, beli lagi turun, beli lagi turun. Apabila naik, jual. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Karena apa? Ya karena tadi perusahaan INKP ini sedang dalam gravitasi tetap. Ya sideways. Kelihatan harga 7.500 sampai 8.500. Mau nunggu di harga 7.500 atau 7.000 atau 7.500-an, silakan. Karena sideways ya, gravitasi tetap. Nah, teman-teman ya, di sini saya tetap tekankan sekali lagi bahwa kalau kita trading ya, itu sebaiknya jangan kita menetapkan target profit yang terlalu tinggi, baik itu apapun itu ya, di investasi juga karena ada risiko, jadi jangan kita tetapkan target terlalu tinggi. Nah, di luar sana mungkin banyak ya, banyak ada influencer, banyak ada mentor-mentor yang mungkin dia sudah bisa menetapkan ya mungkin sekian ratus persen, sekian ribu persen, sekian puluh persen sekali trading. Nah, ini teman-teman, itu kan banyak ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Di mereka sesuai, di teman-teman mungkin belum. Ya, karena mungkin profesinya tidak sesuai, maksudnya tidak sama. Ya, teman-teman mungkin saat ini tidak fokus untuk trading, mereka fokus. Tentu saja hasilnya berbeda. Ya, tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, saran saya, ya,
Kalau kita deposito aja dapat 5% ya setahun. Teman-teman dapat 3% 1 bulan aja, atau mungkin 3% dalam 4 bulan. Ya, itu sudah sangat bagus. Jadi saran saya jangan menentukan target, atau pada saat kita trading ya, jangan menentukan target untung atau profit return yang mungkin tidak masuk akal, ya, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman tonton di luaran sana misalkan ya. Misalkan teman-teman beli turun lagi, beli lagi turun lagi, ya. Misalkan di harga dapatnya teman-teman di average-nya mungkin di 7.700, ya. Kemudian naik di 7.900, ya teman-teman jual, ya. Itu 3% dalam mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya itu sudah sangat bagus dibandingkan teman-teman mengharapkan target yang terlalu tinggi, yang terlalu muluk-muluk, dan mungkin karena teman-teman harapannya terlalu besar, ya ujung-ujungnya teman-teman lupa bahwa kalau deposito aja 5% setahun ya, sudah bagus. Nah, jadi itu ya mindsetnya gitu, kita harus berpikir secara sederhana aja, ya. Karena kalau kita misalkan lihat aja ya, ini INKP aja dia marginnya ya, margin usahanya, margin profitnya itu naik ya teman-teman ya. Itu hanya 20% loh teman-teman di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 itu naik menjadi 26%. Marginnya loh, ini baru margin. Belum nanti dipotong oleh biaya operasional, kemudian biaya bunga, kemudian biaya lain-lain. Nah, jadi berapa yang dia dapat ya dalam 1 tahun? Nah, mungkin oke lah teman-teman mungkin bilang, oh kalau misalkan dapat hanya 10%, tapi nilai transaksinya dibesarin. Ya, nilai transaksinya dia berapa gitu kan. Nah, itu sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak lihat nilai transaksinya. Teman-teman juga punya misalkan uang 1 triliun. Berani teman-teman pertaruhkan atau di saham yang mungkin teman-teman belum paham. Teman-teman belum paham strategi, teman-teman belum paham mindset. Teman-teman pertaruhkan. Ya kalau dapat 20 atau 10 atau 20%. Tapi kalau rugi misalnya gimana? Nah, jadi dana yang besar itu belum tentu menjadi patokan ya. Bukan patokan kita. Tapi kita lihat berapa yang return yang akan kita dapatkan. Sebanding nggak sama return yang bisa diberikan oleh ya katakanlah negara. Ya seperti itu ya. Jadi mindsetnya harus benar dulu nih. Saya sudah jelaskan tentang cerita ya, cerita INKP berdasarkan beritanya. Ya, ceritanya menarik nih. Ya, walaupun laba bersihnya meningkat, tapi ternyata membentuk harga yang sideways. Ya, tadi saya juga sudah jelaskan bagaimana ya jika di bisnis real life yang nyata itu seperti apa, dan juga itu sangat mempengaruhi dan sangat erat berkaitan dengan bisnis di kalau kita beli saham ya. Jadi kan ini kita beli saham itulah berkaitan tentang bisnisnya, tentang berkaitan tentang operasional perusahaan. Ya, jadi mirip lah. Dan juga analogi tentang harga ya, harga wajarnya, valuasinya. Ya karena di mana-mana kalau misalkan nilai itu kan ada yang kita dapatkan, tapi kan ada yang berani membayar ya, berani membayar di atas nilainya atau berani membayar di bawah nilainya. Nah, saat ini nilai dari INKP adalah sekitar ya 8 ribuan, 7.500 sampai 8.500. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kita di dunia nyata ya, apabila teman-teman itu misalkan mau jual beli mobil ya, tadi saya sudah jelaskan. Oke. Baik ya. Sampai di sini dulu ya penjelasan tentang INKP. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam dalam dunia trading teman-teman ya, dalam edukasi, dalam juga pengetahuan teman-teman dalam investasi dan juga trading. Jadi teman-teman nyalakan selalu lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik, update-update terbaru seputar dunia investasi dan juga trading. Saya Madi Dupi Andika, SSCMM, undur diri. See you in the next video. Bye-bye.